Silakan Mbak Mifta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Negeri 1 Kebumen, Bapak Sabaryanto SPDMT. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, Bapak Rahmat Priyono SPDMM, dan Bapak Ibu anggota Komite Pembelajaran yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam forum daring ini dalam rangka PMO Sekolah Penggerak. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada pengarahan dan paparan umum. Kemudian yang ketiga nanti ada paparan rapor pendidikan. Kemudian selanjutnya ada paparan buku kisah sukses sebagai sekolah PSP. Selanjutnya ada paparan publikasi di sosial media sekolah. Kemudian yang keenam ada paparan pengimbasan PSP ke sekolah IKM. Kemudian yang ketujuh ada tanggapan dan pengarahan oleh pengawas sekolah. Yang kedelapan ada diskusi dan yang terakhir ada penutup. Oke, untuk mengawali acara hari ini, mari kita buka terlebih dahulu forum kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan forum kita lebih diberkahi dan juga lebih bermanfaat. Kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pengarahan dan paparan umum yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kebumen kepada Bapak Rahmat Priyono SPDMM. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Miftah. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Sabaryanto MT. Sugeng Enjang Pak Sabar. Sugeng Enjang Pak Sabar. Pak Sabar belum bisa ini nih, jangan-jangan. Niku Pak Sabar tadi WA Pak Rahmat itu ada ini sambil membuka kegiatan dulu sebentar seperti itu. Tapi Oh insya Allah iya, tapi saged itu sudah. ini memantau seperti itu. Ini. Yang kami hormati anggota Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Kebumen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan agenda di pagi hari ini yaitu kegiatan PMO untuk bulan April, mengakhiri bulan April tahun 2024. Suara masih jelas ya, Putri ya? Jelas Pak, nggih. Oke. Pak Sabar Pengawas yang kami hormati, kami sampaikan materi kegiatan asesmen di pagi hari ini adalah menyangkut tentang asesmen yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kebumen untuk semester kedua tahun ajaran 2023 2024 bagi betul. Nun sewu Pak Rahmat suaranya kok putus-putus nggih? Putus-putus enggak Bu Miftah suaranya Pak Rahmat di Ini jenengan? sepertinya malah terlempar, Bu. Ini Pak Oh, Kepala Sekolah. terlempar ya. Oh Nggih. alah. Kita tunggu sampai masuk kembali nih, Bu. Mungkin nanti ini Bu Miftah karena ini kan banyak yang mau dipaparkan nggih. Sekitar 10 menitan Mbak Miftah per KP. Jadi Oh nanti iya. panjenengan mengingatkan saja misalkan kurang sekitar 2 atau 3 menit mengingatkan waktunya sudah hampir habis seperti itu biar tidak terlalu lama di paparan begitu. Kita Oke, nanti lebih banyak ke diskusi saja. Nih. oke, siap, Bu.
Tadi itu pas alamat Ya udah. Halo Pak Sabar ya. Bu Miftah udah bisa mendengar? Sampun, Pak. Sampun. Mohon maaf ini internetnya barusan putus. Oke. Pak Sabar yang kami hormati, kami ingin nyambung lagi Pak Sabar bahwa untuk kegiatan tema PMO di bulan April ini kita mengangkat tema tentang asesmen yang telah dilaksanakan di semester kedua tahun pelajaran 2024 di SMA Negeri 1 Kebumen. Kami sampaikan Pak Sabar pada kesempatan ini bahwa asesmen yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kebumen sesuai dengan Permendikbud Pedoman Juknis untuk pelaksanaan asesmen ini kami telah menyebarkan angket kepada Ibu Bapak guru semua di SMA Negeri 1 Kebumen sebagai berikut dalam Putri. Langsung aja halaman 3. Ya. Ini untuk instrumennya Pak Sabar kami sampaikan bahwa ada beberapa jenis asesmen yang telah dilaksanakan oleh Ibu Bapak guru di SMA Negeri 1 Kebumen dengan rincian sebagai berikut bahwa Bapak Ibu guru ini telah menggunakan beberapa jenis asesmen dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama untuk rubrik ini 53,2% Ibu Bapak guru yang telah melaksanakan. Kemudian menggunakan model checklist yaitu sebanyak 27,2%. Kemudian yang ketiga catatan anekdotal ini 25,5%. Kemudian grafik perkembangan yang lainnya ini ada 6,4%. Iya. Kemudian teknik asesmen ini ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh Ibu Bapak guru semuanya di SMA Negeri 1 Kebumen. Kemudian jenis-jenis asesmen yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak guru ini ada beberapa jenis. Ini Pak Sabar kami sampaikan. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini 63,6%. Kemudian unjuk kerja atau kinerja ini ada 72,7%. Kemudian project 54,5%. Nah ini yang sampai saat ini belum bisa terlepas yaitu tes tertulis ini 100%. Kemudian tes lisan 81,8%. Penugasan ada 86,4%. Dan yang belum sama sekali dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kebumen yaitu jenis portofolio. Ini belum bisa dilaksanakan oleh Ibu Bapak guru semua. Kenapa ini nanti belum bisa dilaksanakan? Ini nanti penjelasannya nanti sebagai berikut. Lanjut Putri. Kemudian kendala hal yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut terkait belum pernah melaksanakan asesmen teknik portofolio ini ada beberapa pertanyaan yang kami sekolah ajukan kepada Ibu Bapak guru. Yang pertama adalah kendala apa yang dialami sehingga belum pernah melaksanakan asesmen eh, dalam bentuk portofolio. Kemudian dari kendala yang ada itu bagaimana atau langkah apa yang sudah
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian tindak lanjutnya berupa apa nanti ke depan untuk mengatasi itu semua. Nah, ini kami sampaikan bahwa untuk portofolio kendala yang terbesar ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengarsipkan hasil belajar murid. Ini yang disampaikan oleh ibu bapak guru semua. Dan ini kelihatannya pemahaman tentang portofolio sendiri ini belum begitu mengerti secara 100%. Sehingga ya masalah waktu ini menjadi kendala. Kemudian yang kedua, ini yang sudah dilakukan oleh ibu bapak guru untuk kendala-kendala itu, maka bapak ibu guru ini alhamdulillah sudah mempelajari dan mencari contoh-contoh portofolio. Kemudian dari itu semua, maka insya Allah tindak lanjutnya nanti akan mencoba untuk asesmen portofolio. Paling tidak, ya kami dari sekolah mengharapkan untuk satu TP atau materi pokok ini untuk berupa asesmennya berupa portofolio. Itu. Kemudian yang berikutnya langsung aja Putri. Eh, Ya, Pak. Kendala atau hal yang dilakukan rencana itu yang belum pernah melaksanakan teknik asesmen observasi. Karena ternyata ada ibu bapak guru yang belum pernah melakukan asesmen observasi. Ini kendalanya yaitu belum tahu dengan jelas prosedurnya. Kemudian rencana tidak lanjutnya ya tentu ini nanti Bapak Ibu guru untuk bisa mencari prosedur langkah-langkah bagaimana cara melakukan asesmen observasi. Kemudian yang berikutnya ini untuk observasi, ini rubriknya, cara membuat rubrik di dalam observasi. Nah ini Bapak Ibu guru ini nanti untuk bisa mencari contoh-contoh rubrik di dalam membuat observasi. Dari prosedurnya, kemudian rubriknya, ini masih menjadi PR untuk Ibu Bapak guru. Nah ini sekolah untuk memberikan PR pada Ibu Bapak guru untuk mencari bagaimana cara membuat rubrik sekaligus prosedur untuk observasi. Berikutnya Putri untuk Bapak Ibu Nah, guru yang belum yang melaksanakan kinerja, unjuk Pak. kerja Ya. atau kinerja. Ini juga masih ada yang belum pernah melaksanakan. Yaitu yang pertama yang belum tahu ini ternyata hanya beberapa. Yang pertama untuk matematika, mapel matematik tingkat lanjut ini memiliki tingkat kesulitan materi yang cukup tinggi sehingga tingkat pemahaman konseptual murid sangat beragam. Ini juga menjadi kendala yang paling utama untuk pelajaran matematika. Nah, kaitan dengan itu, maka untuk mengatasi itu, maka ini mencoba guru matematika untuk membuat asesmen kinerja pada materi yang sederhana terlebih dahulu, sehingga tidak memberatkan untuk Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu guru juga dituntut nanti ke depan untuk bisa menyusun teknik asesmen kinerja yang materinya lebih kompleks. Kemudian yang berikutnya, ini ada beberapa guru juga yang belum pernah melaksanakan asesmen berupa proyek ini Pak Sabar. Nah ini yang pertama adalah selalu kendalanya ini adalah kendala waktu. Waktu yang sangat lama katanya. Ini masih menjadi kendala di sebagian Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana ini untuk mengatasi kendala itu?
maka ini kita ingin mencoba asesmen project yang simple dan sederhana sehingga bisa mengurangi eh, waktu yang lama itu. Kemudian yang berikutnya adalah berkoordinasi atau dengan kata lain mengaktifkan ombel komunitas belajar ini untuk bisa lebih diaktifkan kembali. Ini kalau di sini diberi contoh untuk pelajaran bahasa Inggris. Berikut Putri. Kemudian untuk asesmen tes lisan. Ini juga ada sebagian Bapak Ibu guru yang belum pernah melaksanakan. Ya. Sekali lagi ini juga ternyata waktu. Bapak Ibu guru ini ternyata waktu dan waktu katanya. Ya omongannya Presiden Jokowi baik. Gitu. Sibuk ini Pak Sabar ini. Ternyata uh, waktu ini selalu menjadi alasan bagi Bapak Ibu guru. Nah ini kita ingin mencoba untuk bagaimana membuat asesmen tes tertulis ini untuk bisa lebih sederhanakan lagi. Kita waktunya bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian teknisnya tes lisan ini seperti apakah? Apakah secara individu, apakah secara kelompok? Oke. Nanti kita ingin mencoba lagi sekaligus ini nanti mohon arahan masukan dari Pak Sabar selaku pengawas. Kemudian yang berikutnya, Putri. Nah, ini Sudah untuk selesai Pak, niki rencana oke, evaluasi Pak. Ya. rencana evaluasi yang akan kita lakukan ini Pak Sabar. Ya, tentu monitoring. Monitoring, kemudian ini yang sekarang lagi gencar Pak Sabar kami lakukan yaitu untuk coaching, coaching antar guru. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah ada yang praktek. Insya Allah ini besok hari Jumat kalau tidak ada kendala kita akan memberi contoh Pak Sabar coaching kepala sekolah pada salah satu salah seorang ibu bapak guru. Nanti itu bisa menjadi contoh insya Allah. Nanti kalau Pak Sabar berkenan hari Jumat mungkin bisa rawuh ke SMA 1 Kebumen Pak Sabar. Saya akan mengcoaching ibu bapak ibu salah satu guru. Kemudian yang berikutnya yaitu kami akan menyebarkan angket kepuasan kepada murid. Nanti ini ditambah Putri Ya pada Pak. orang tua juga. Oh, iya Pak, Angket siap Pak. kepuasan dan orang tua. Kemudian yang paling penting juga ini adalah kita akan selalu melaksanakan yaitu refleksi setiap selesai kegiatan atau pasca kegiatan. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Itu Pak Sabar untuk kegiatan PMO di siang hari ini. Nanti kami mohon masukan, saran dari Pak Sabar, apa yang harus kami lakukan ke depan dalam rangka untuk peningkatan mutu sekaligus prestasi SMA Negeri 1 Kebumen. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kami laporkan pada Pak Sabar bahwa untuk siswa yang diterima melalui jalur SNBP, alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan dari sisi jumlah yang diterima, yaitu ada kenaikan kurang lebih hampir 5% pada tahun ini jika dibanding dengan tahun lalu. Kemudian yang kedua, untuk yang lolos KSN, kompetisi sains nasional, untuk tahun ini juga alhamdulillah ada kenaikan Pak Sabar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Hanya kebetulan tahun ini ada satu mapel yang tidak terwakili, satu mapel, yaitu kalau nggak salah mapel astronomi Pak Sabar Bu Ani.
Mapel astronomi yang biasanya adalah merupakan mapel keunggulan SMA Negeri 1 Kebumen, yaitu kebumian dan astronomi. Tapi untuk tahun ini eh, tidak terwakili. Kemudian untuk non akademis, insya Allah hari besok Pak Sabar, hari besok ini untuk FLS 2N ini akan dilaksanakan tingkat kabupaten bertempat di SMA Negeri 1 Kebumen. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan PMO di siang hari ini. Pak Sabar, mohon arahan dan pembinaan dari Pak Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rahmat Priyono SPDMM yang sudah menyampaikan paparan umum. Kemudian acara akan kita lanjutkan kepada paparan rapor pendidikan yang akan disampaikan oleh Putri Lestari. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mutam. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat belum ya Mbak Miftah ya? Layar yang saya share. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabar selaku pengawas sekolah dan juga Bapak Rahmat Priyono SPDMM selaku kepala sekolah serta Bapak Ibu anggota KP. Berikut mohon izin kami sampaikan hasil rapor pendidikan SMA Negeri 1 Kebumen untuk tahun 2024. Jadi mengapa untuk salah satu program PSP hal ini harus diketahui dan dipahami utamanya sekali adalah oleh seluruh anggota KP dan juga nanti harus juga pula dipahami oleh seluruh Bapak Ibu guru karena hal ini antara lain kaitannya nanti dengan program-program yang akan dilakukan di sekolah dengan senantiasa untuk berpedoman kepada hasil rapor pendidikan. Adapun untuk tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut. Jadi untuk 6 komponen utamanya ini ada di poster rapor pendidikan. Yang pertama adalah terkait dengan literasi murid untuk SMA Negeri 1 Kebumen, kategorinya baik. Ini juga naik dari yang tahun 2023. Kemudian untuk kemampuan numerasi itu juga kategori baik, juga naik jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Bahkan untuk yang kemampuan numerasi murid di sini adalah komponen yang memiliki capaian dan peningkatan yang paling tinggi di antara semua komponen yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen karakter murid. Ini juga kategori baik, naik pula dari tahun lalu. Yang keempat adalah kondisi keamanan sekolah, kategorinya baik, ini juga naik dari tahun lalu. Yang kelima, kondisi kebinekaan sekolah, kategorinya juga baik, ini juga naik dari tahun yang lalu. Dan terakhir atau komponen keenam adalah kualitas pembelajaran, ini juga kategorinya baik dan juga naik dari tahun 2023. Namun demikian Bapak Ibu dan utamanya kepada Bapak Sabar kami sampaikan bahwa walaupun untuk komponen kualitas pembelajaran ini naik dari tahun yang lalu dan kategorinya baik, namun ternyata komponen kualitas pembelajaran ini yang paling perlu ditingkatkan dari seluruh komponen yang lain. Sehingga di sini ada notif tanda seperti ini yang menandakan bahwa komponen kualitas pembelajaran inilah yang paling perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Dan di sini juga sudah ada rekomendasi bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Kemudian, ini mohon izin untuk kami sampaikan rinciannya. Sudah terlihat belum ya Mbak Miftah? Untuk yang laporan rapor pendidikannya, yang rincian Excel? Belum Ibu. Sudah terlihat nggih? Belum Bu. Oh belum. Ini masih tampilan yang tadi. Oh, masih tampilan yang tadi. Oh berarti harus saya stop dulu apa nggih? Sudah. Sudah terlihat belum sekarang ya Mbak Miftah? Oke, sampun Bu. Ya, baik. Kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Adapun untuk rinciannya, tadi untuk kemampuan literasi ini ya Bapak Ibu naik sebesar 2,2%. Ini saya blok biru. Jadi untuk yang blok biru itu insya Allah aman. Kemampuan numerasi ini juga naik.
karakternya juga alhamdulillah naik. Ini yang biru-biru dulu Bapak Ibu yang saya sampaikan, kualitas pembelajaran naik tapi memang hanya 0,3%. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru juga naik. Kepemimpinan instruksional ini sebetulnya turun Bapak Ibu tapi kategorinya baik. Kemudian iklim ini juga naik. Kemudian lagi iklim yang kebinekaan itu juga naik sebesar 6,57%. Iklim inklusivitas ini juga naik 11,43%. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa komponen yang sangat membutuhkan perhatian dari kita semuanya. Ini yang saya beri tanda kuning Bapak Ibu, karena di sini mengalami penurunan dan penurunannya itu cukup drastis. Yang pertama itu adalah di komponen C3, yaitu tentang pengalaman pelatihan PTK. Nah, sepertinya Bapak Ibu di sini sepertinya ini kemungkinan besar ada terjadi mungkin semacam miskonsepsi atau salah mengira. Mungkin PTK di sini dikiranya adalah penelitian tindakan kelas. Jadi memang kalau untuk penelitian tindakan kelas, sekolah kita sudah jarang untuk melakukan itu. Karena apa? Untuk yang PTK sekarang ini memang sudah alasannya antara lain karena sudah tidak lagi masuk ke dalam komponen penilaian PAK seperti itu. Jadi PTK yang dimaksud di sini ini sebetulnya adalah pengembangan keprofesian Bapak Ibu. Jadi pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi PTK yang dimaksud di sini itu bukan penelitian tindakan kelas. Kemudian selanjutnya ini saya beri kuning lagi, itu di komponen D6 itu tentang iklim kesetaraan gender. Ini juga turun 5,47%. Kemudian ada partisipasi warga satuan pendidikan, itu juga turun. Di sini memang untuk di SMA Negeri 1 Kebumen, hasil dari rapor pendidikan ini menunjukkan untuk partisipasi khususnya yang melibatkan orang tua murid itu memang masih cukup minim. Seperti itu. Kemudian ini ada yang saya blok merah Bapak Ibu. Artinya ini penurunannya ini tambah drastis Bapak Ibu. Jadi di subkomponen itu penurunannya cukup drastis. Yang pertama itu adalah partisipasi dalam PMM. Jadi ini sepertinya ini Bapak Ibu mungkin ketika melaksanakan mungkin semacam diklat atau apa, mungkin belum terekam atau bagaimana, nanti akan kita coba cari penyebabnya, karena setahu kami sebetulnya untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan webinar dan lain sebagainya itu cukup banyak. Tapi di sini malah di rapor pendidikan itu ternotif turun 21,72%. Kemudian di subkomponen yang lain itu misalkan pada penerapan praktik inovatif itu juga turun 5,29%. Kemudian ini yang turun 9% itu adalah di pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Nah ini memang nanti yang warning tersendiri ini untuk komponen yang D4.10. Kemudian layanan disabilitas ini juga turun 5,26%. Jadi ini yang saya blok-blok ini yang penurunannya lebih dari 5%. Kemudian yang partisipasi peserta didik ini juga turun 9,32%. Dan terakhir ini adalah program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. Ini juga cukup drastis turunnya nyaris 15% ini, yaitu sebesar 14,58%. Demikian Mbak Miftah yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti berdasarkan rapor pendidikan ini nanti kita akan dapat membuat program-program yang akan lebih meningkatkan kualitas SMA Negeri 1 Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Lestari yang sudah memaparkan tentang rapor pendidikan. Kemudian kita berlanjut pada acara berikutnya, yaitu paparan buku kisah sukses sebagai sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Ratna Ayu. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu nanti kita batasi 10 menit untuk setiap pemapar. Nanti mohon izin ketika lebih dari 10 menit saya mengingatkan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Ika.
kasih Bu Miftah. Yang terhormat Pak Rahmat Priyono SPDMM dan yang terhormat Bapak Sabarianto serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru KP SMA Negeri 1 Kebumen. Di sini saya akan memaparkan tentang buku kisah sukses sekolah penggerak. Coba saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya dari cover. Pak Sabar dan Bapak Ibu Guru Bapak Ibu KP SMA Negeri 1 Kebumen di sini ini yang sudah saya susun, saya dan Bu Miftah, buku kisah sukses sekolah penggerak itu kami beri judulnya ini Pak Sabar, perjalanan menuju gelar sekolah penggerak. Ini ada cover yang pertama, kemudian di halaman berikutnya ada prakata dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat. Kemarin saya dan Mbak Miftah sudah melakukan sedikit wawancara dengan Pak Rahmat di halaman prakata. Beliau menceritakan perjalanan menuju sekolah penggerak serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian ada di sini daftar isi. Pada daftar isi di sini kita membahas 4 bahasan, yaitu KOSP, P5, asesmen dan perangkat ajar. Untuk asesmen dan perangkat pembelajaran di sini kami jadikan 1, Pak. Kemudian ada pendahuluan di halaman berikutnya. Pada pendahuluan di sini berisi bagaimana awal dari SMA 1 Kebumen itu menjadi sekolah penggerak, tantangan yang kita hadapi, hal-hal yang dilakukan sebagai sekolah penggerak, peran dari sekolah penggerak, contohnya seperti di sini kami tuliskan sosialisasi kepada guru-guru, termasuk juga ke wali murid kita. Selain itu, kita juga membentuk tim, Pak Sabar, tim komite pembelajaran, yang di sini kami dibagi untuk tugasnya, ada koordinator di sini ada Wakak Kurikulum Putri, di KOSP ada Bu Miftah dan perangkat ajar saya, P5 Mas Anas, dan asesmen nanti Bu Ani. Di halaman berikutnya ada KOSP. Di KOSP di sini kami menceritakan lebih banyak tentang pelaksanaan MPP, Pak Sabar. MPP di SMA Negeri 1 Kebumen. Ini mata pelajaran pilihan. Terus di sini sudah kami tuliskan untuk mata pelajarannya, Bapak. Terus ada P5. P5 di sini cukup panjang pembahasannya, Pak Sabar. P5 di sini menceritakan ada pada tahun pertama itu, terus pada tahun pertama tema yang sudah kita laksanakan ini untuk tema-temanya Bapak di tahun pertama. Ini untuk tahun pertama kami melakukan IHT dulu. Ini juga sudah kami tuliskan menyusun modul. Ini untuk pelaksanaan proyeknya. Pada tahun pertama yang kami laksanakan itu di tema gaya hidup berkelanjutan. Ini sudah kami ceritakan, kami berikan dokumentasinya juga. Terus kemudian ada kewirausahaan, sama. Ini ada cerita singkatnya.
kami mengadakan kunjungan ke UMKM juga. Di sini ini proses untuk tema kewirausahaan sudah kami sertakan juga. Terus kemudian ada kearifan lokal di sini, Bapak. Ini untuk yang ini kearifan lokal, ada pementasan tari yang kami laksanakan di lapangan SMA 1 Kebumen. Terus tidak lupa kami mengadakan evaluasi proyek juga, sudah kami tuliskan di sini. Kemudian ada di tahun kedua, setelah tahun pertama itu ibaratnya masih bingung percobaan, di tahun kedua sudah mulai lancar perjalanan P5 kita, Pak. Di sini ada P5 di tahun kedua, suara demokrasi, itu di kelas 12 kami adakan pas pemilihan OSIS. Nanti ini kegiatannya, ini waktu ke kunjungan kantor DPRD, sudah ada dokumentasinya. Kemudian untuk kelas 10, Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bhinneka Tunggal Ika di sekolah kami kemarin mengambil temanya Sendera Tasik untuk kelas 10. Bangunlah jiwa raganya. Untuk kelas 10 itu ada senam kreasi. Terus Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 11 ini sudah kami tuliskan, insya Allah di sini sudah lengkap. Ini proses pengambilan film pendek sudah ada dokumentasinya. Kemudian kearifan lokal ini yang terakhir untuk kelas 10 baru saja kami laksanakan kemarin selama 4 hari field trip di Kecamatan Ayah. Itu untuk P5. Kemudian yang untuk asesmen ini di sini kami jadikan satu dengan perencanaan pembelajaran, Bapak. Pada bagian asesmen di sini menceritakan bagaimana pelaksanaan asesmen di SMA Negeri 1 Kebumen. Jenis asesmennya juga sudah ada di sini. Kemudian perencanaan asesmen di sini. Kemudian ini di perencanaan pembelajaran. Ini untuk perencanaan pembelajaran. Kami mengadakan IHT dengan guru-guru di sekolah. Juga ini untuk kegiatannya IHT. Ini dari mulai pemahaman CP sampai kami menyusun modul ajar, Pak. Ini sudah kami ceritakan di sini. Ini apa yang kami tuliskan di sini sudah kami komunikasikan dengan Bapak Ibu guru KP yang kebagian untuk ini pada poin-poin ini sedikit cerita paparan singkat dari saya, Pak Sabar. Mohon ini yang terakhir daftar pustaka. Mohon saran dan masukan dari Pak Sabar dan Bapak Ibu KP di sini untuk menyempurnakan tulisan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ika yang telah memaparkan tentang buku kisah sukses Sekolah Penggerak. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu paparan publikasi di sosial media sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Anas Rifai, SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, yang terhormat Pak Sabar selaku pengawas SMA Negeri 1 Kebumen, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kebumen dan Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk
menyampaikan terkait tugas yang diberikan kepada saya pada tanggal 25 Maret 2024. Ya, pada tanggal 25 Maret 2024, Bu Tri Lestari selaku Ketua Tim Komite Pembelajaran memberikan tugas kepada saya terkait dengan publikasi di sosial media. Nah, pada kesempatan itu, pada saat itu, saya diminta untuk berkoordinasi dengan beberapa guru yang pada dasarnya sudah diberikan tugas terkait untuk eh, publikasi di sosial media. Dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan. Eh, Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan Pak Fitri dan juga Bu Leni. Eh, Sebentar. Pak Fitri dan juga Bu Leni selaku eh, person yang memang ditugaskan secara khusus eh, menjadi admin di sosial media SMA Negeri 1 Kebumen. Nah, dari situ ada beberapa yang memang sudah sempat diunggah di SMA, akun resmi Instagram sekolah, dan juga beberapa kegiatan yang ada di YouTube dalam bentuk video di YouTube SMA Negeri 1 Kebumen. Nah, sebentar ini saya mencoba membuka Instagramnya sekolah tapi kok belum bisa masuk. Sebentar. Tadi sudah bisa masuk. Tapi kok ini nggak bisa masuk. Hmm. Untuk pengelolaan di YouTube ini saya coba share screen Bapak Ibu. Sudah muncul belum ya Bapak Ibu? Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah diupload di YouTube-nya SMA Negeri 1 Kebumen, karena ini YouTube ini dikelola adminnya admin tunggal yaitu Pak Hedi, dan ini beberapa yang diupload di sini adalah eh, kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan podcast ini, seperti contohnya podcast yang dilakukan oleh eh, anak-anak. Di sini ada Jonathan dan juga ini yang memang kebetulan menjadi eh, duta genre. Nah, ini juga ada teman-teman yang lainnya juga. Nah, salah satu yang belum dilakukan di sini adalah upload terkait beberapa video kegiatan sekolah. Mungkin itu yang belum dilakukan sampai saat ini. Eh, Mengingat beberapa hal itu, ya kami juga belum bisa memastikan permasalahannya di mana. Baik itu, dan ini ada akun satu lagi yang kami temukan, tapi sampai saat ini pun eh, saya belum tahu ketika saya adminnya siapa ini Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Kebumen. Nah, ini ketika saya mencoba membuka ini video terakhir itu 1 tahun yang lalu. Itu coba Bu Miftah Mbak bisa membuka Instagramnya sekolah. Nah, ini Instagramnya tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Instagramnya kan ada di official.sman1 Kebumen. Coba langsung garis ini garis ini. Nah, official titik. Sebentar ini titik SMAN1 Kebumen. Nih. Ya, ini tidak bisa dibuka untuk Instagramnya, tapi kalau kita lihat di sini, yes.
Kembali ke ini kalau kita lihat di handphone Bapak Ibu memang ini ini mungkin kalau di sini saya tidak bisa membuka di laptop tidak, jadi tidak bisa share screen. Coba. Eh, ini adalah dokumentasi yang akhirnya saya upload sejak yang dokumentasi diberikan oleh Bu Tri Lestari. Akhirnya saya koordinasi dengan Pak Fitri. Pak Fitri, mohon tolong foto-foto ini diupload di eh, Instagramnya sekolah. Oke. Nah, terus akhirnya setelah saya sampaikan itu, Pak Fitri langsung menguploadnya. Nah, mungkin kalau kita lihat kelemahannya adalah salah satunya adalah mungkin di admin itu sering mendokumentasikan tapi se apa namanya uploadnya sangat-sangat telat sekali. Mungkin begitu, Pak. Jadi mungkin lain kali ini karena ada di bawah langsung Wakahumas mungkin bisa koordinasinya yang lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu dulu dari saya Bapak Ibu karena kebetulan kemarin juga ketika saya sebenarnya menyampaikan ke Pak Fitri apa mau dibantu saya yang mengupload, nanti saya bantu, saya minta passwordnya. Tapi ketika Pak Fitri saya sampaikan seperti itu, waduh saya juga lupa passwordnya apa, seperti itu. Jadi sampai saat ini ya saya hanya sebatas mengirimkan apa yang kemarin diberikan fotonya, saya kirimkan baru Pak Fitri menguploadnya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah menyampaikan paparan tentang publikasi di sosial media sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang pengimbasan PSP ke sekolah IKM yang akan disampaikan oleh Bu Ani Asrielsari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Miftah. Kedengaran suara saya nggih? Terdengar? Nggih. Terdengar. Oke. Terdengar. Yang kami hormati Bapak Sabaryanto selaku pengawas untuk bidang SMA dan yang kami hormati pula Bapak Rahmat Priyono SPDM selaku Kepala SMA Negeri 1 Kebumen serta Bapak Ibu rekan-rekan anggota Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan pengimbasan PSP di SMA Negeri 1 Kebumen kepada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka di awal sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, tapi izinkan kami untuk menyampaikan yang di tahun kemarin baru terlaksana. Sebetulnya belum terlalu jauh karena dilaksanakan terakhir di tanggal 27 Oktober 2023. Mungkin nanti Putri bisa membantu saya seandainya mungkin ada yang kurang dari saya paparkan. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Masih proses, Bu. Oh, Nggih, masih. sampun. Sekarang sampun. Sampun. Nggih. Oke. Oke. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan sebentar ini. Oke. Untuk kegiatan pengimbasan PSP sendiri, kalau sebelumnya pernah dilaksanakan dari tim kami, tim KP itu berkunjung ke sekolah-sekolah yang menjadi pengimbasan dari PSP di SMA Negeri 1 Kebumen. Dan untuk ini yang terbaru kemarin Bapak Ibu, mungkin di sini kami menyampaikan juga sepertinya kami rasa Pak Sabar juga pirsa bahwa dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 itu bertempat di SMA Negeri 1 Kebumen dan ada beberapa sekolah yang kami imbaskan yaitu ada SMA Negeri 2 Kebumen, SMA Negeri 1 Karangsambung, SMA Negeri 1 Kelirong. Untuk swasta itu ada VIP Al-Huda, SMA Al-Kafi Somalangu, dijambar dengan SMA Negeri 1 Perembun sama SMA Negeri 1 Gombong. Terkait dengan materi atau susunan acara pengimbasan di kegiatan, mohon maaf yang kegiatan yang dilaksanakan, kegiatannya dimulai dengan kegiatan yang disampaikan oleh
Karena waktu itu harapannya ada Bu Dokter Nikmah yang rawuh, tapi setelah itu baru dilaksanakan di bulan November untuk yang langsung launching dengan kegiatan Asaf Pena yang diinisiatif oleh Ibu Nikmah selaku Ibu Kacabdin. Di situ kegiatannya ada di dari Bu Tri Lestari selaku Ketua KP itu ada diseminasi budaya positif. Setelah itu ada pengimbasan dari tim KP kami sesuai dengan pembagian masing-masing yang dimulai tentunya dari Pak Rahmat Priyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Kebumen yang memaparkan tentang bagaimana dan aplikasi seperti apa yang nama dari kurikulum Merdeka itu. Terus setelah itu juga di KOSP ada Bu Miftah yang memaparkan, ada Pak P5 yang dibahaskan oleh Pak Anas selaku yang dikoordinator untuk P5. Ada perangkat ajar yang tadi Bu Ika, Torotnya Ika menyampaikan terkait bagaimana di SMA Negeri 1 Kebumen sendiri untuk mengelola tentang terkait perangkat ajar. Yang terakhir kebetulan kami yang diamanati di assessment yang dibahaskan karena mohon izin Pak Sabar kembali kami sampaikan karena kebetulan saya dari Mapel Bimbingan Konseling, tentunya kami banyak belajar atau banyak berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Mapel supaya apa yang kami dapatkan selama dalam pendampingan PSP juga dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk yang terkait dokumentasi, ini mohon izin kami sampaikan karena waktu itu langsung di live streamingkan lewat YouTube, dan itu juga antusias Bapak Ibu dari peserta sekolah yang diimbaskan, itu juga luar biasa sekali karena tertarik, terutama sebentar ini mohon izin apakah bisa kita sebentar untuk mungkin nge-link ke YouTube. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu, dan yang sangat antusias sekali itu waktu Bu Tri Lestari. Nah ini mungkin ini waktu yang ini untuk yang pemaparannya P5 untuk Pak Anas Pak Anas waktu itu pemaparan untuk yang bagaimana pengaplikasian untuk belum belum muncul Bu Ani. Sekedap ini belum muncul mungkin sinyal juga ini di sini katanya. Sudah muncul belum Belum. Mungkin ini apa ya Bu Ani yang tadi PPT-nya di stop share, kemudian buka langsung dari YouTube-nya mungkin apa nggih? Mungkin bisa mungkin. Oh, internet saya enggak stabil sebentar. Bentar. Sebentar. Udah matikan. Terus ini yang waktu itu dokumentasi, ini untuk waktu pas pemaparan yang P5 yang mungkin terlihat antusias sekali waktu itu yang dari Bu Tri Lestari, Pak Anas mungkin bisa dibantu untuk di-sharekan yang sebentar tadi. Itu waktu itu yang tentang apa ya Bu Tri, ortek apa? Bukan yang ortek apa Bu Tri? Ortek lignum. Nah, itu ortek budaya positif. Nah, ini. Yang budaya positif. Nah, ini yang dokumentasi waktu Bu Tri Lestari, Pak Sabar mohon izin menyampaikan ini untuk yang diseminasi disiplin positif
Yang itu waktu di belakang mungkin mendengarnya jadinya lotek Putri, dikiranya ortek litnum, dan kedengarnya lotek. Namanya itu Putri Lestari baru diklat Lotek lotek ya. katanya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, tapi pada prinsipnya insya Allah semuanya untuk sekolah yang diimbaskan itu memberikan apresiasi yang luar biasa, dan tentunya tidak ada sesuatu yang apa istilahnya, tidak ada sesuatu yang tanpa celah. Tentunya kami juga perlu masih belajar banyak bagaimana untuk bisa menjadi sekolah penggerak yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Asrilestari yang telah memaparkan tentang pengimbasan sekolah penggerak ke sekolah imbasannya. Acara akan kita lanjutkan kepada tanggapan dan juga pengarahan oleh Bapak Pengawas Sekolah kepada Bapak Sabarianto SPDMT. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Sabar. Belum di-unmute Pak. J, suaranya belum terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rahmat, Bapak Ibu sekalian Komite Pembelajaran SMA 1 Kebumen. Ngapunten kalau nyambi niki. Tapi saya memonitor Allah tadi dari setiap sesi sudah saya catat Bapak Ibu sekalian, luar biasa. SMA 1 Kebumen, saya yakin tidak ragu ini. SMA 1 Kebumen tentang apa ini? Sekolah penggerak sudah tidak diragukan lagi. Tapi itu pun kita tidak harus terus puas diri. Sesuatunya harus terus ditingkatkan apa yang sudah baik. Yang pertama tadi asesmen. Asesmen tadi yang sudah disampaikan bahwa di sekolah asesmen sudah dilaksanakan. Tetapi kalau saya mengamati di tiap sekolah itu yang paling banyak asesmen yang masih muncul itu adalah yang tradisional. Bapak Ibu guru itu belum marem nek urung tes tertulis. Biasanya begitu. Sudah ulangan, makanya anak mengatakan ulangan tes tertulis. Padahal sekarang pada asesmen alternatif tidak mesti itu. Bisa saja unjuk kinerja. Tadi sudah ada data ya, berapa persen guru yang melakukan unjuk kerja dan seterusnya. Itu sudah dimulai di SMA 1 Kebumen, tapi pastikan Bapak Ibu ada ketepatan, tepat memilih asesmennya itu tepat. Misalnya begini, guru agama ketika dia tentang CP-nya tentang sholat jenazah misalnya, apakah asesmennya harus tes tulis? Bagaimana itu kalau tes tulis? Sebutkan dan tuliskan langkah-langkah sholat jenazah beserta bacaannya loh. Niku angelipol. Ngoreksinya saja satu guru mungkin bisa berjam-jam. Tapi yang tepat asesmennya mungkin unjuk kerja. Bagaimana seorang siswa ketika sholat jenazah dinilai lafalnya, niatnya, urutannya, dan seterusnya. Ini ada perbedaan. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo terus dikembangkan asesmen sesuai dengan ciri dari CP yang kita tuju. Jadi tidak mesti harus tes bentuknya tes tulis yang konvensional. Karena sebenarnya memang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau tes tulis, kelebihannya misalnya ya klasikal serentak bareng. Waktunya lebih cepat. Tapi ngoreksinya kan juga lebih lama juga. Mungkin tes unjuk kerja, waktunya lama, harus memantau satu persatu siswa. Kita harus membuat instrumennya, membuat checklist, dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, bagaimana asesmen itu tidak mesti asesmen yang berbentuk tes tulis atau orang mengatakan berbasis kertas pensil begitu kan Bapak Ibu. Silakan. Ini maka di sekolah pun diberi keleluasaan. Bagaimana suatu asesmen itu, misalnya besok SMA Negeri 1 Kebumen ini mau melakukan asesmen sumatif akhir jenjang kemarin akhir tahun besok. Boleh saja mungkin beberapa mapel tidak harus tes tulis sesuai dengan ciri khas dari mapel itu.
Yang pertama, monggo nanti bisa dicermati tentang asesmen. Kemudian yang kedua, tentang PBD, perencanaan berbasis data tadi sudah disampaikan oleh Putri, ada yang fenomena yang unik. Kalau saya mengamati di tiap sekolah ada fenomena unik, yaitu tentang pengalaman pelatihan PTK. Itu hampir di setiap sekolah merah, turun. Artinya turun, merah, turun. Termasuk di SMA 1 Kebumen tadi kan turun. Apakah ada yang mengartikan PTK itu dikira bukan pendidik dan tenaga kependidikan, tapi penelitian tindakan kelas. Pak, Tapi yang Pak. lebih pasti, ada begitu, Putri. Enggak, dikiranya penelitian tindakan kelas niku, Pak. Tetapi ada hal yang menarik adalah itu turun karena PMM-nya waktu itu. Katakanlah ini kan rapat pendidikan 2024 kan hasil ANBK 23 bulan Agustus. Waktu itu memang mungkin PMM kita masih belum sebagus saat ini. Mungkin juga begitu. Termasuk untuk yang indikator lain, maka perlu, Putri. Tadi misalnya iklim keamanan sekolah misalnya. Padahal misalnya ini SMA Kebumen baru aja pelatihan kok. Guru ditanya apakah pernah ada upaya untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan. Mungkin siswa atau guru menjawab tidak ada. Karena apa? Kegiatan yang kita lakukan barangkali itu tidak dipahami oleh murid. Apalagi murid, guru aja mungkin tidak paham. Misal begini, baru saja suatu sekolah mengadakan ini, kegiatan pelatihan tentang sekolah ramah anak. Ketika di PMM Sulingjar ada pertanyaan, apakah ada upaya untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah? Urung yo, wingi di sekolah ramah anak, iklim keamanan sekolah urung ono yo. Begitu, Putri. Padahal sekolah ramah anak itu ya iklim keamanan sekolah juga kan ke sana. Itu terjadi, Putri. Sekolah minggu yang kemarin baru saja melakukan sosialisasi SRA, sekolah ramah anak, tapi ketika guru ditanya, apakah ada upaya untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah? Jawabannya kebanyakan tidak. Karena kemarin baru SRA, bukan iklim keamanan sekolah. Nah, maka ini terjadi termasuk banyak hal lain. Maka setiap kegiatan perlu dijelaskan. Ini salah satu trik kita awal-awal ini. Ini loh SRA, salah satu tujuannya adalah kita untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah. Ini perlu seperti itu karena banyak yang tidak memahami itu. Ini Bu Putri dan Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang luar biasa. Ngapunten sambil ada Pak Fikri, sambil ada tamu ini. Jadi memang rapot pendidikan itu kadang di sekolah sudah dilakukan. Tapi kenapa nilainya masih rendah? Karena mungkin ada ketidakpahaman yang semacam itu. Maka setiap kegiatan perlu dijelaskan, termasuk ke anak. Mungkin Putri mengajar dengan berbagai metode. Bahkan Putri sampai kisah suksesnya sampai ke pabrik polimer ya, pabrik plastik itu ya. Tapi ketika anak ditanya, barangkali bagaimana Bapak Ibu guru mengajar, ceramah saja Pak, barangkali mereka hanya tahunya itu. Maka kita perlu menjelaskan, ini loh, pembelajaran tidak harus selalu ceramah. Contohnya begini. Jadi anak agak paham ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kisah sukses. Saya yakin alhamdulillah secara sudah dilakukan semua sosialisasi dari penyusunan KOSP, modul ajar dan terusnya sampai P5. Insya Allah di SMA 1 Kebumen sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau saya mengamati dari ketika loka karya saja. Karena nun sewu jauh, mungkin saya tidak bisa memantau tiap hari. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya tidak. Karena hari ini saya sudah berjanji dengan Putri. Saya kemarin tanya Putri, daring nopo luring? Insya Allah luring kalau sakit. Pak daring, oh enggak apa-apa Bu. Malah menguntungkan ketika daring tadi pagi di bel. Pak ini ada kegiatan parenting di SMA Sapuran. Ada kepala dinas kabupaten. Ternyata kepala dinasnya diundang ada kegiatan di pendopo, tidak bisa. Maka saya suruh dampingi di Sapuran. Maka ini
tadi menurut sewu cukup agak kredit sebentar, tapi ini pun rampung, saya segera bisa bergabung dengan SMA Negeri 1 Kebumen. Saya kira luar biasa, hal-hal yang perlu dilakukan di SMA 1 Kebumen sudah dilakukan, dan kemarin ketika loka karya cukup panjang ya hari Jumat, G Putri, dengan Pak Tarmin. 3 jam ya Pak? Iya, saya sampai, saya dengan Pak Khairul, Bapri, rampung jam itu nih Pak Khairul, saya belum absen. Karena waktu itu saya kebetulan pulang, terus saya Zoom-nya dari rumah. Tapi alhamdulillah kita dapat fasilitator juga yang lumayan enak lah. Pak Tarmin bagus, komunikatif juga, dan ya sangat membantu kita. Kemudian yang berikutnya di sosial media Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa, maka kami ingin bahwa sebagus kegiatan apapun, kalau memang tidak kita siarkan, tidak kita sosialisasikan, ya seolah tidak ada kegiatan begitu. Maka sudah ada tim IT, tadi Pak Anas, kalau tidak salah, Putri Pak Anas. Ya, Pak Anas. Tim sosial Betul. media. Saya tadi Bu Pak Fitri, Pak. Sebenarnya gitu. yang diserahi Pak untuk sosial media yang membantu tugas kehumasan itu admin sosial media ada Pak Fitri, Bu Leni, dan Pak Hedi, begitu Pak. Luar biasa, saya jadi bisa memantau juga. Saya tadi melihat salah satu Instagramnya, tapi kok ada ya Instagramnya yang apa itu ya, namanya apa itu, kolaborasi apa-apa, mungkin siswa juga yang yang mengupload itu, mengakses itu. Sosial media luar biasa, tapi ada hal lain yang juga penting untuk dilakukan. Misalnya ini ada kegiatan positif di SMA Negeri 1 Kebumen, andaikan satu Bapak Ibu guru dari Humas ini membuat itu. Dari Humas membuat flyernya. Semua Bapak Ibu guru mengupload status di WA-nya. Maka ketika punya teman, satu guru paling tidak minimal punya 100 teman. Kalau ada 50 guru berarti sudah 5.000 orang sudah membaca hal positif yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Disiapkan saja. Pengalamannya misalnya dari Humas menyiapkan flyernya. P5 tentang apa SMA 1 Kebumen ini. Kombel, baru kegiatan kombel apa. Buat flyernya. Bagikan ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru pasang di statusnya. Kalau ada 50 guru kali 100 orang minimal sudah 5.000 orang sudah tersosialisasi dari kegiatan positif yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Monggo. Ini promosi yang gratis lewat status. Lewat kalau Instagram atau TikTok mungkin barangkali tidak semua orang mengakses itu. Tapi kalau WA status barangkali semua orang sudah sangat familiar ke sana. Monggo nanti bisa dicoba. Kemudian yang terakhir adalah pengimbasan di SMA sekolah penggerak di Kabupaten Kebumen kan ada 3, SMA 1 Kebumen, Mirit, dan Karanganyar. Sudah terbagi masing-masing 7 sekolah. Silakan saling berkolaborasi untuk pengimbasan, karena menjadi salah satu tugas dari sekolah penggerak adalah mengimbaskan apa-apa yang sudah didapatkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian, ini khusus untuk SMA Negeri 1 Kebumen saya sampaikan begini. SMA Negeri 1 Kebumen sekolah yang sudah dianggap favorit. Bahkan memang bukan dianggap saja, sudah favorit di Kebumen. Maka akan selalu dilihat hal positifnya. Akan selalu dinanti hal positifnya. Akan selalu ditanyakan hal positifnya. Andaikan ada sesuatu yang kurang, mesti itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebagai contoh begini, kalau SMA Negeri 1 Kebumen siswanya lolos SNBP paling banyak, orang kan menganggap wah biasa, itu hal yang lumrah SMA Negeri 1 Kebumen yang lolos 70. Tapi suatu saat dilalah SMA 1 Kebumen kok lomba kalah dengan sekolah lain di Kebumen, wah ini gaungnya tidak akan hilang 1-2 tahun. Tapi kita prestasi mungkin 1 minggu sudah hilang. SMA 1 Kebumen yang SNBP 70, biasa memang sana seperti itu. Tapi ketika kita kalah, mungkin wah SMA 1 Kebumen saya mulai kalah ya lah itu. Ini beban
beban bagi kita untuk terus mempertahankan, terus kolaborasi, terus kita kuatkan apa-apa yang yang sudah ada di SMA Negeri 1 Kebumen, prosesnya terutama yang sudah kita anggap selama ini menjadi contoh, minimal di Kebumen, berikutnya paling tidak di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. Ini ada 70 SNBP yang lolos, bukan kaleng-kaleng, sampai perguruan tinggi favorit pun banyak saya yakin di sana. Selamat Bapak Ibu sekalian, monggo terus ditingkatkan kinerja kita, dipantau apa-apa yang sudah ada, khususnya dalam sekolah penggerak ini, kita segera harus membuat best practice kisah sukses kita. Monggo untuk disiapkan karena nanti menjadi salah satu tagihannya. Dan nuwun sewu kalau ada kegiatan apapun, kalau pas saya sempat saya diberitahu, kalau saya bisa hadir luring, insya Allah saya akan hadir. Ngaten Putri, Pak Ana, Bapak Ibu sekalian, Pak Rahmat mungkin masih memantau. Terima kasih, sukses selalu, ke depan kita akan terus lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada Bapak Sabarianto, SPDMT, yang telah memberikan arahan, masukan, dan juga saran kepada kami. Acara selanjutnya yaitu memasuki sesi diskusi. Pada acara ini, dipersilahkan kepada mungkin Bapak Ibu Komite Pembelajaran atau mungkin Bapak Kepala Sekolah. Jika ada hal yang mungkin ingin didiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa menindaklanjuti arahan dan masukan atau tanggapan dari Bapak Pengawas tadi, ataupun mungkin hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait dengan tugas sebagai Komite Pembelajaran. Nah, untuk termin pertama saya buka untuk 1 orang terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan permasalahan atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak Pengawas. Saya Mbak Miftah. Oh, nggih. Monggo Ibu. Nggih. Nun sewu Pak Sabar dan Pak Rahmat, mohon izin juga Bapak Ibu yang lain terkait ini Pak Sabar, terutama mungkin nanti dalam hal ini Pak Sabar dapat meneruskan atau bagaimana, ini juga sudah sempat kami bahas waktu itu tadi di rapat juga dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah waktu kita PMO kemarin, bukan PMO, refleksi, juga dibahas tentang niki Pak Sabar yang fenomena bahwa untuk sekolah penggerak angkatan 1 itu untuk SNBP-nya itu bisa dikatakan terjun bebas seperti itu Pak Sabar, karena terkait dengan MPP yang diambil oleh anak-anak, karena memang imbas dari MPP itu sebetulnya akibatnya adalah misalkan untuk 1 mapel itu tidak tersebar di kelima semester itu. Ketika anak tidak mengambil paket yang ada kimianya misalkan, ya berarti anak itu hanya mendapatkan kimia di semester 1 dan 2 saja. Semester 3, 4, 5 itu tidak ada kimianya. Namun ternyata disinyalir dan ini memang juga diakui Pak Sabar. Saya membaca beberapa ini di X itu di medsos X itu memang di sana sudah ada pengakuan dari perguruan tinggi yang bersangkutan, mereka mengakui bahwa salah rumus untuk menentukan kelulusan atau tidak lulusnya di SNBP. Jadi yang seharusnya dibagi 2 berarti untuk kimia misalkan seperti itu tetap dibagi 5 sehingga menyebabkan kelulusan untuk yang siswa dari PSP Angkatan 1 itu menjadi turun banyak sekali. Nah, ini apakah Pak Sabar mungkin dari pengawas atau bagaimana nanti apakah kita akan ada semacam mekanisme katakanlah TSM mungkin nih Pak Sabar nih, terstruktur, sistematis dan masif untuk nanti kita memperjuangkan jangan sampai nanti anak-anak kita yang dari PSP Angkatan 2 itu mengalami nasib yang sama dengan yang PSP Angkatan 1. Demikian Pak Sabar, terima kasih. Nggih, Putri, Bu, langsung kalau jawab nggih, Bu, itu moderator. Nggih, silakan, Pak. Nggih, Bu. Ngapunten. Kemarin memang sudah pernah jadi bahan pembicaraan di MKPS Provinsi. Ada beberapa sekolah penggerak 1 terjun bebas. Akhirnya kemarin memang sedikit dikonsolidasikan ke perguruan tinggi. Akhirnya dicek ulang, ada yang naik,
ada yang diterima setelah pengumuman diterima lagi begitu. Karena ada kewenangan di perguruan tinggi dan ini memang salah satu katanya memang belum sinkronnya antara sekolah penggerak dengan di perguruan tinggi. Harapannya kita sekolah penggerak 2 kan baru tahun besok ya, sudah ada perubahan. Kita berharap sudah ada perubahan, sudah ada peningkatan, termasuk di perguruan tinggi sudah paham betul. Mungkin belum nyambung saja. Di sekolah tidak milih kimia, maka di perguruan tinggi kok orang kimia nih, begitu kan? Jadi anak tidak diterima. Ini juga terjadi di suatu sekolah di mana ya, mata pelajaran pilihannya anak tidak memilih fisika. Tetapi anak itu mendaftar angkatan udara. Kira-kira ketompo mboten, Bu. Padahal angkatan udara itu paling dibutuhkan salah satu mapel fisika. Demikian juga ketika anak mau daftar kedokteran kok dia tidak milih biologi atau kimia, ya kemungkinan mata pelajaran pendukungnya tidak ada. Tapi kita pastikan Putri, ketika nanti MPP, anak juga sudah mulai berpikir ke depan itu dia cita-citanya mau kemana sudah kita beri arahan. Itu kan ada SK tentang prodi dan mata pelajaran pendukung. Itu kan ada ya? Nggih, ada Pak, nggih. Ada. Nah, itu yang harus menjadi pegangan. Anak kedokteran ya kamu harus ngambil biologi. Atau di sekolah mesti sudah diberi arahan bimbingan. Ini ada anak mau pengen jadi tentara angkatan udara kok orang milih fisika gitu. Padahal itu hal yang sangat penting. Ini jadi masalah. Monggo nanti kita beri bimbingan terus. Saya yakin sudah tidak kurang di sekolah karena anak-anak kita bisa jadi berubah. Sekarang cita-cita pengen jadi dokter. Besok ketika lulus konconi jaga tentara pengen jadi tentara, bisa jadi seperti itu. Maka monggo hal seperti ini perlu diantisipasi. Dan insya Allah besok dengan perguruan tinggi sudah sinkron. Kalau kemarin memang agak diakui mungkin kalau Putri tadi mengatakan ada yang salah rumus atau apa. Mungkin saja persepsinya saja yang belum setara, belum sama barangkali. Kalau kita kan kedua sudah ada kelinci percobaannya SP1. Sekarang kan kita sudah insya Allah semoga sudah aman. Amin. Nggih, semoga Pak, aman nggih, matur nuwun. semua. Amin. Mugi nggih. Matur nuwun Pak Sabar. Nggih. Ya, terima kasih kepada Bu Tri Lestari dan juga Pak Sabaryanto. Selanjutnya mungkin dari anggota komite pembelajaran lain ada yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan kepada Pak Sabar? Tidak ada, nggih. Berarti untuk sesi diskusi bisa kita cukupkan, Bapak Ibu? Dari Pak Rahmat mungkin ada, Bapak, sebelum kami tutup. Pak kasih. Pak Sabar, ini mohon dukungan ini Pak Sabar. Untuk ini kami mengharap nanti dari tim komite pembelajaran ini sudah ditunggu video-video praktek baik sekolah penggerak untuk mengikuti kegiatan lomba di Kementerian Pendidikan. Ini mohon ini nanti itu bisa kerjasamanya nih dan dukungan dari Pak Sabar supaya SMA 1 Kebumen bisa mengirim ini foto-foto kegiatan yang siap. menarik. Terima kasih Pak Sabar. Siap pun pokoknya. Moga Putri ini komitenya nih di gerakan ini video-videonya disusun. Ya Pak, insya Allah nanti kami koordinasikan Pak. Termasuk itu ya Bu, kalau dari BBPMP ada Festival Kurikulum Merdeka itu loh. Oh, FKM nih Pak, FKM. Nah, itu seperti apa? Moga dipelajari, saya malah belum baca tuntas itu. Moga disiapkan kalau itu sangat memungkinkan, nggih. Ya Pak, siap. Untuk sesi diskusi sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu. Sekedap ini tadi sebentar. Pak Sabar, Pak Sabar, siap, ribut.
pribadi. Apa sampai Pripun, pripun. hari hari Jumat nggih kali Pak Khairul ampun kesupen. Insya Allah siap. Oke. Nggih hari Jumat ampun kesupen. Mbok Siap. mbok dereng wonten undangan niki lisan mawon. Nggih, nggih, Enggak kakes. nggih. Nggih, suwun Mas Anu, Sabar. nggih. Nggih. Nggih, Sehat siap, selalu. siap. Nggih. Nggih, Nggih. suwun, nggih. Nggih, suwun Bu Miftah. Ya, Pak. Ya, untuk sesi diskusi ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk hal-hal yang mungkin belum tersampaikan, semoga bisa tersampaikan di kesempatan diskusi yang lain. Acara diskusi tadi sekaligus menjadi akhir dari kegiatan PMO kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Semoga PMO pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadikan kinerja kita lebih baik lagi. Akhirnya, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah Sehat selalu meluangkan Mas Sabar. Mugi-mugi panggih malih. Matur nuwun Pak Sabar rawuhipun, matur nuwun Nggih, nggih. sami-sami. Assalamualaikum. Nggih. Wow.